Oke. Jadi seperti biasa ini nanti akan saya share juga baik di YouTube maupun di Google Classroom untuk ini apa pelajaran kita hari ini. Jadi ini bukan seperti mat yang seperti biasa ya, mat kan 30 menit kan. Nah, untuk fisika di jadwal ini kita sampai jam 10.45 ya, dari jam 9.45 sampai dengan jam 10.45, jadi kita punya waktu 1 jam. Oke. Jadi tetapi Zoom kita ini nanti 40 menit gitu ya. Tapi kalau apa nanti kita tambahin Zoom-nya. Oke, paham ya? Oke, let's start. Nah, boleh kalian untuk mengambil catatannya juga ya, sambil mencatat, sambil ini karena materi baru gitu ya. Susah ya. Kelihatan? Tidak. Tidak. Mantap. Oke. Ada. Oke ya, sudah kelihatan ya. Ayo. Oke, nggak apa-apa sih. Kalian yang lain juga di unmute supaya bisa ada yang mau ditanyakan sekalian gitu ya, sambil menjelaskan, sambil bertanya kepada saya gitu ya. Karena saya nggak akan marah kalau kalian ribut di situ. Oke. Coret-coret juga boleh seperti biasa ya. Jadi kita akan belajar elastisitas dan gaya pegas. Nah, sebelum kita mulai ke gerak harmonik ya, sorry. Kenapa sih? Coret. Nah, sebelum kita mulai ke gerak harmonik dan juga persamaannya ya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan dengan elastisitas dan gaya pegas gitu ya. Jadi oke, terima kasih yang sudah menulis ini ya. Nah, sebelumnya kita mau mempelajari apa yang dimaksud dengan tegangan dan regangan gitu ya. Jadi apa sih perbedaan antara tegangan dan regangan gitu ya? Jadi tegangan itu dinotasikan dengan ini ya, bacanya sigma, ini ya, tegangan atau stres. Jadi tegangan misalnya ada sebuah per atau pegas, itu pasti bisa merenggang dan bisa menegang gitu ya. Jadi untuk mengetahui besar tegangannya berapa, yaitu F dibagi dengan A, di mana F itu adalah besar gaya tarik gitu ya. Gaya tarik ya, atau gaya dorong yang membuat dia tegang ya, atau dia stres. Oke, stressing. Stres ini bukan ini ya, bukan manusia stres, tetapi pegas yang stres. Oke, jadi untuk tegangan sigma sama dengan gaya dibagi dengan ini luas penampang. Ya paham ya luas penampang ya. Kalau misalnya apa? Oh, saya jarang sih. Tapi saya pernah lihat mainan di TK gitu ya. Di TK jadi bentuknya kira-kira seperti ini ya, gini. Kemudian di bawahnya ada apa? Ada pegas gitu ya. Kemudian saya lompat gitu ya, lompat. Pernah nggak lihat alat kayak gini? Ya. Jadi pada saat saya naik ke atas permukaan ini, misalnya ini ada permukaan, kemudian ada F gitu ya. Oke, maka dia akan ini ya, akan pernya ini akan tertekan gitu. Oke. Nah, pernya ini akan tertekan. Nah, inilah yang disebut dengan tegangan. Oke, satuannya apa? Satuannya ini ya, Newton per meter kuadrat. Oke. Bentar, saya meng-admit dulu. Oke, lanjut. Kemudian, kalau misalnya regangan yang kedua, oke, regangan yang kedua, regangan itu adalah ini perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula ya. Jadi misalnya segini ya, segini. Kemudian dia merenggang, berarti dia panjangnya segini gitu. Nah, anggap ini L, oke. Ini L T gitu. Oke. Nah, jadi ada pertambahan panjang di sini. Oke, sorry, ada pertambahan panjang, anggap aja delta L. Oke, ini delta L, artinya pertambahan panjang. Nah, makanya regangan itu disebut dengan strain. Oke, kalau tegangan tadi disebut stress. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, strain itu ini bacanya apa? Ini bacanya epsilon ya. Gimana tulisnya? Epsilon. Oke. Aduh, macet-macet lagi. Oke, epsilon sama dengan delta L. Delta L tadi apa?
ini ya, ini delta L, pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula ini. Oke. Nah, kalau misalnya saya tanya tadi ya, apa? Tegangan apa tadi? F per A, ya kan? Tegangan ya, sigma sama dengan F dibagi dengan A. Gitu ya. Kalau misalnya apa? Ini tadi stress, ini tadi ini stress, ini strain ya. Strain tadi apa? Delta L per L0. Oke. Jangan lupa ya, saya sengaja membuatnya di sini gitu. Oke, ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih bisa mengikuti ya? Nah, berikut ya itu tentang tegangan dan regangan. Kemudian, apakah saya berbicara terlalu cepat? No? Oke, masih bisa follow ya? Follow ya? Oke, follow. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tegangan dan regangan tadi ya, kita diperkenalkan dengan modulus elastisitas. Apakah itu modulus elastisitas? Ini dia. Y itu sebenarnya Young, nama orang ya. Makanya nama lainnya itu modulus Young. Ya, Young. Young muda ya. Y Young. Oke, ini. Modulus elastisitas itu sama dengan, oke, ini tadi apa? Stres ya. Stres dibagi dengan strain. Oke, kan stres tadi ini apa? F per A, gitu ya. Kemudian, ini tadi apa? Strain tadi delta L pertambahan panjang per panjang awal. Oke, makanya nanti dari sini bisa diubah menjadi sini. Paham ya? Mengubahnya ya? Oke, jadi nanti ini ya, F kali L0, oke, per A kali delta L. Oke, ingat ya, L itu satuannya meter, 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 meter. Nah, makanya nanti untuk modulus elastisitas atau modulus Young itu satuannya Newton per meter kuadrat. Ya, karena ini meter-meter ini saling habis nanti gitu. Oke, untuk modulus elastisitas. Jadi ingat aja, Y sama dengan FLAL. F-L-A-L, FLAL. Oke ya, bisa ya? Oke, sudah bisa dihapus. Ini Young. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya hukum Hooke. Nah, ini berlaku untuk ini ya, untuk pegas. Misalnya gini ya. Misalnya, aduh, salah. Oke, saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu. Oke, saya hapus. Kemudian saya mau menggambar sebuah pegas di sini. Oke, saya ingin menggambar sebuah pegas. Misalnya, aduh. Oke, ini sebuah pegas. Nah, pada saat ini kan pegas ya. Saya yakin kalian pernah melihat ataupun di rumah kalian ada per atau pegas gitu ya. Ini seperti apa? Spring gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya spring. Oke, good. Ini yang buat ini ya. Jadi ada namanya gaya pemulih pegas. Oke, gaya pemulih. Jadi gaya pemulih itu adalah pada saat kalian pada saat kalian menekan pegas seperti ini ya dengan gaya F, oke, ya kan? Kan tadinya ini posisi awalnya di sini ya. Oke. Kan tadi posisi awalnya di sini ya. Misalnya ini ada L0 gitu ya. Kemudian di sini ada LT. Pada saat kalian sudah ini ya, sudah wow. Oke. Nah, jadi artinya gaya pemulih itu adalah gaya yang melawan gaya tangan kalian gitu ya. Pada saat ini ini tolong, ini siapa yang coret ini? Pada saat kalian mempres sebuah benda, ini terhadap pegas ini, ya, maka dia akan mengalami gaya pemulih. Artinya dia memiliki kecenderungan untuk kembali gitu ke sana. Jadi itu artinya gaya pemulih. Jadi besarnya gaya pemulih pegas itu sama dengan K kali delta L. Nah, K itu apa? K itu adalah konstanta pegas. Jadi konstanta pegas itu beda-beda ya, tergantung kecil besarnya pegas, kuat lemahnya pegas gitu ya. Nah, delta L itu simpangan pada pegas gitu. Misalnya kan semakin jauh kalian menyimpangkan pegas ke kiri, artinya kan gayanya semakin
semakin besar gitu ya, semakin tolakannya itu semakin berat, semakin kuat gitu ya. Jadi ini juga prinsip-prinsip membuat apa senjata pistol ya kan AK berapa gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, paham sini ya. Ini cuman masalah apa aja ya? Cuman masalah penulisan aja. Ada yang K delta L, ada juga K kali delta X. Oke, paham ya? Jadi ini gaya pemuli untuk hukum Hooke. Karena dari sini kita akan belajar nanti gerak harmonik. Oke, gerak harmonik itu gerak bolak-balik. Ya, gerak bolak-balik gitu. Nah, contoh lah, ini contoh. Saya seperti biasa di slide saya akan melampirkan contoh soal. Oke, seutas kawat panjangnya 50 cm gitu ya. Kemudian luas penampangnya 2 cm. Ya udah langsung aja ya. Regangannya berapa? Kan tadi untuk mencari regangan sama dengan apa? Regangan sama dengan delta L per L0 gitu ya. Delta L-nya berapa? Ini ya, delta L-nya 0,8. Itu kan? 0,8 ya kan? Kemudian L0-nya 50 gitu ya. Ini Pak, kan meter tadi, ini kenapa sentimeter gitu, ya kan? Nggak apa-apa, karena apa pembilang dan penyebut sama-sama sentimeter, jadi nggak apa-apa, kan nanti saling mencoret gitu ya. Oke. Ya, terima kasih yang sudah ikut. Nah, kemudian untuk mencari ini ya, untuk mencari tegangan, tadi tegangan apa ya? Tegangan tadi sigma, ya kan? Sigma sama dengan apa tadi? F dibagi dengan A, gitu ya. Oke, lihat F-nya berapa, ini ya kan, A-nya berapa. Modulus elastisitas, berarti itu Y, ya. Apa tadi? Flal ya, flal. F, kemudian apa? Delta L, oke, per A kali apa? L 0 gitu, oke. Guys, kalian nggak usah apa? Sudah ada jawabannya di sini. Oke, ini nanti bisa ini ya, dipelajari gitu ya. Jadi tinggal ini tadi. Oke, L-nya tadi ini ya 0,8 ya, kemudian apa L0-nya ini ya, ini hasilnya. Ini kali 10 pangkat min 3, ini 10 min 2 jadinya ya. Oke. Lol ya. Oke, nanti bisa dipelajari aja ya. Kemudian ini yang tadi ya modulus elastisitas, kalau misalnya sudah dapat tegangannya, dapat regangannya tinggal dibandingkan saja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang ini ya, tentang tegangan dan regangan dan modulus elastisitas. Ulang yang mana ini? Ulang yang mana? Yang di sini? Oke, ya sudah, hapus. Nanti, oh iya, nanti kalian bisa ulang kok. Kan ini kan saya rekam ini. Oke, nanti kalian bisa ulangi dalam bentuk video. Oke, gampang nanti itu ya. Kalian mau belajar kapanpun boleh ya. Ini tadi pembahasannya ya, sampai di sini tadi ya. Oke, sampai di sini tadi jawabannya. Oke, next. Nah, ini akan saya jelaskan dengan cepat tentang susunan pegas ya. Jadi pegas itu disusun bisa macam-macam ya. Ini pegas, oke. Ini juga pegas. Oke, ini pasti punya konstanta pegas. Nah, ini bisa disusun secara seri, paralel, dan juga paralel seri campuran. Nah, seperti ini. Oke. Kalau misalnya pegasnya disusun secara apa ini ya? Disusun secara seri ya, maka ini perbandingannya ini 1/K ya kan, sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya disusun secara paralel ya, maka dia langsung aja ditambahkan ya, K1 tambah K2 gitu. Oke. Ini nanti kalian susunan pegas udah belajar bagaimana tentang susunannya. Oke. Lanjut ya. Ini contoh soal ya. 3 buah pegas disusun secara seri. Jadi ini seri ya, ingat seri. Oke. Berapa konstanta total? Ya, jadi ada K1, ada K2, ada K3. Oke. Disusun secara seri. Nah, langsung aja ya. 1/1200 ditambah 1/600 ditambah 1/400, jadi dapatnya 200 Newton per meter. Oke. Ini jadi ini
konstanta total pegas. Paham ya? Jadi tadi kalau dia seri, jadi dia oke, tapi kalau misalnya dia paralel, langsung aja K1 tambah K2 dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa? Oke. Ini juga contoh soal, ya ada pembahasannya juga di sini ya. Jadi ini disusun secara paralel. Oke. Kemudian ditanya pertambahan panjang pegas. Beda ya. Berarti kalian cari dulu K. Ini ya, cari dulu K total. Nah ini, cara mencari K total langsung aja ditambahkan. Oke. Sudah dapat K totalnya. Ingat, gaya pemulih. Ini ya. 20 Newton. Oke. Gaya pemulih 20 Newton. Jadi langsung aja ya, F sama dengan K kali delta. Oke, jadi pertambahan panjangnya 4 cm. Oke. Tunggu dulu ya. Ini saya Wilson, kamu saya mute dulu ya. Oke. Sudah. Oke, next ya. Nah, ini kalau misalnya dia pegas yang sistemnya seri paralel, ya kan? Ini paralel, ini kemudian seri gitu. Ingat, pada saat kalian menariknya gitu ya, pasti akan terjadi gerak bolak-balik gitu ya, gerak bolak-balik pegas. Oke. Itulah nanti yang akan kita pelajari, inti dari pelajaran kita. Ribet, kompleks. Oke. Ini contoh yang tadi ya. Oke. Gerak harmonik sederhana atau GHS. Saya akan bacakan. Sebuah benda dikatakan bergerak harmonik jika benda tersebut melakukan gerak secara bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Oke. Misalnya ayunan sederhana yang banyak dijumpai di arena bermain taman, kanak-kanak. Gerak bolak-balik sebuah ayunan terus berlangsung jika diberi gaya dorong secara berkelanjutan untuk melawan gaya gesek. Gerak bolak-balik pada ayunan disebut juga gerak harmonik sederhana. Ya. Jadi, apa itu gerak harmonik sederhana? Gerak bolak-balik, oke, melalui titik kesetimbangan gitu. Oke, gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Tadi ini ya. Tadi contohnya ini, ayunan. Oke. Misalnya bergerak ke sini, oke. Ke sini gitu ya. Kemudian kembali lagi ke sini, kemudian dia ke sini gitu. Oke. Oke, misalnya ini posisi A. Oke, ini posisi B. Oke, kembali lagi ke C, kembali lagi ke D, ke posisi D, lalu kembali lagi ke A, gitu ya. Sorry, ini nggak usah C. A, B, A, D, A. Kok D sini? C. Oke. Paham ya? Jadi di sini titik kesetimbangannya itu ini, gitu. Ya. Jadi inilah yang dilalui secara bolak-balik ke sana. Lewat sini, ke sini lagi, gitu. Makanya kita mengenal istilahnya frekuensi dan periode. Oke. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan frekuensi, apa yang dimaksud dengan periode ya? Oke, kalau misalnya di gerak melingkar gitu ya, yang kita pelajari gerak melingkar, nggak kelihatan ya. Oke, gerak melingkar atau ini deh, sama sih, bumi bergerak mengelilingi matahari. Oke, gitu. Jadi pada saat dia bergerak kan lintasannya elips gitu ya, atau mendekati lingkaran lah gitu ya. Karena kita lagi belajar fisika, anggap aja lingkaran gitu ya. Maka ada T. T itu apa? T itu periode. Oke, periode. Kemudian F itu apa? F itu frekuensi. Oke, frekuensi. Apa yang dimaksud dengan periode? Periode itu ini ya, satuannya kan T, detik ya, second. Oke. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran, gitu, iya kan? Ya enggak? Nah, sementara frekuensi itu adalah banyaknya putaran, makanya dia satuannya
hertz. Oke, satuannya hertz, Hz gitu. Oke. Jadi di sini harus tahu apa itu periode, apa itu frekuensi. Jadi dari pengertian ini kita juga sama aja. Ini kan bergeraknya gini, balik lagi ke sini, ke sana, ke sini, balik lagi ke sini, ke sana, ke sini, balik lagi ke sini gitu. Sama aja dengan yang melingkar juga. Bergerak kembali ke posisi awal, bergerak kembali ke posisi awal gitu ya. Jadi konsep harmonik, gerak harmonik sederhana itu kalian harus paham ya. Jadi nggak cuma ayunan, pegas juga bisa enak ya. Misalnya ini saya buat pegas. Oke. Jadi dia bergerak ke sini, bergerak ke sana, bolak-balik dia bergerak gitu ya. Bolak-balik bergerak, oke. Tetapi dia ada sebuah titik yang dilalui gitu. Ya, sebuah titik yang dilalui gitu. Oke, saya lanjutkan dulu nih ya. Nah, di sini kita akan membahas gerak harmonik sederhana dengan mengabaikan adanya gaya gesekan. Anggap ya, karena supaya gampang dipelajari ya. Contoh gerak harmonik sederhana dapat Anda lihat pada ayunan bandul sederhana atau getaran pada pegas. Yang tadi ini ya, ayunan sederhana, getaran pada pegas. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. 16 orang. Oke. Ini 16 orang sebenarnya kalian ada 30 orang. Jadi 14 orang nggak tahu di mana, nggak kelihatan. Oke. Ada yang nggak bisa masuk, Pak? Siapa John? Tahu, Pak. Gampang lah itu, nanti saya cek. Tak ada kok di sini apanya, datanya. Oke. Ini dia simpangannya. Oke, simpangan gerak harmonik sederhana. Nah, pada saat tadi di slide sebelumnya, ini kan apa ya? Ada simpangan ya kan? Simpangan itu disebut dengan amplitudo. Oke, amplitudo getaran. Gitu ya. Sama juga di sini gitu. Contoh. Ini ada sebuah partikel, dia bergerak secara periodik. Oke, ini artinya dia bergerak secara periodik. Kembali ke posisi awal, bergerak, kembali ke posisi awal, bergerak gitu. Nah, pada saat dia bergerak, oke, di sini ada misalnya kita ambil dia dua posisi. Ini posisi awal, ini posisi akhir P. Oke, dari P0 ke P gitu ya. Nah, pasti ada sudut theta gitu kan. Nah, pada saat dia berada di ini ya, di titik P, ya kan, pasti itu ada komponen X ya. Misalnya sebut aja PX dan juga PY. Ya kan? Jadi ini koordinat biasa gitu ya. Tetapi ini ada dua koordinat X dan Y. Nah, perhatikan. Y itu adalah simpangan. Satuannya meter. Oke, satuannya meter. Jadi sebenarnya di sini nggak ini ya, nggak. Oke, nggak apa-apa lah. Ini dia. Ini dia Y-nya ya. Oke, ini dia Y-nya. Itu dia simpangannya. Oke. Kemudian makanya atau bahasa lainnya ini apa tadi saya bilang? Amplitudo ya. Oh enggak, amplitudo itu simpangan terbesar ya ini. Jadi supaya tahu membedakan amplitudo dan simpangan gitu. Nah, kalau amplitudo itu adalah simpangan terjauh gitu. Satuannya sama-sama meter. Sementara simpangan ini kan bisa macam-macam ya, makanya dibilang Y. Bisa segini, padahal simpangan terjauhnya segini. Gitu. Ini amplitudonya gitu. Oke, ini amplitudonya. Nah, kemudian T0 itu theta awal, sudut awal. Oke, satuannya radian. Oke. Tugas kalian di MET udah belajar ya bagaimana mengubah radian ke ini ya, ke apa? Ke derajat. Kemudian T itu waktu, omega itu frekuensi sudut. Jadi omega kecepatan sudut ya, satuannya radian per second. Oke, masih ingat ya? Omega sama dengan apa? Omega sama dengan 2 pi f. Ya kan? Omega sama dengan 2 pi f. Atau sama dengan omega sama dengan 2 pi per T. Oke. Nah, oke. Pada saat ini bergerak bolak-balik ya, atau apalah ya. Misalnya saya gambar pegas aja deh di sini. Oke, saya gambar pegas. Oke. Dia mengalami gerak bolak-balik. Oke, dia mengalami gerak bolak-balik.
Nah, seperti ini. Oke. Anggap ini adalah amplitudonya gitu ya. Ini adalah amplitudonya. Jadi ini ada persamaan. Jadi persamaan amplitudo atau Y, persamaan simpangan ini. Jadi pada saat ini bolak-balik dalam waktu T, ya dalam waktu T, oke, dia itu akan bergerak dengan amplitudo naik turun naik turun naik turun naik turun. Jadi polanya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini harus kalian ingat ya. Jadi persamaan Y-nya itu sama dengan A sin omega T. Nah, dia pakai ini ya, pakai sin, persamaan atau fungsi sinus ya, fungsi sinus gini. Oke, karena dia dimulai dari ini ya, dimulai dari titik kesetimbangan, bergerak dan seterusnya gitu. Oke, ingat ini Y, ini satuannya apa? Satuannya tadi meter. Oke, A itu apa? A itu ini simpangan paling jauh, itu namanya amplitudo, amplitudo gelombang gitu. Kemudian omega T. Oke, omega itu tergantung sudut. Ya kan ini kan omega itu frekuensi sudut gitu ya, radian per second gitu. Dan itu juga tergantung dengan waktu gitu. Ya intinya kalian mengingat aja Y sama dengan A sin omega T. Oke. Ini omega sama aja ya. Ini omega sama aja. Oke, pusing. Belum pusing. Kayaknya sampai sini lebih pusing lagi ya. Mana tadi? Ada yang lebih bikin pusing di sini. Oke, nggak apa-apa. Makanya kita kan namanya prosesnya belajar. Saya pun pusing ini. Oke, sampai di mana? Oh, sampai di sini ya. Oke, guys, ini kan dia memulainya dari ini ya, dari berapa tadi? Dari theta 0, gitu ya, dari theta 0. Nah, pada saat dia memulai dari sudut theta tertentu, ya, sudut theta tertentu, maka kita persamaannya menjadi seperti ini. Oke, ini tadi apa namanya? Nanti nggak apa-apa buat di catatan kalian. Persamaan apa? Simpangan. Oke. Nah, jadi ini persamaan simpangan. Oke, GHS, gerak harmonik sederhana. Ya, persamaan simpangan. Oke, ada yang baru masuk juga. Mungkin baru buka Google Classroom. Oke ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah. Oke, saya mau review dulu. Tadi Y sama dengan apa? Y sama dengan A sin dalam kurung omega kali T. Oke. Ini hasilnya sudut ya, Nak ya. Ini hasilnya sudut. Jadi yang namanya sin itu pasti maksimumnya 1, ya enggak? Ya kan? Kan sudut itu kan dari min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Oke, A sin omega T. Atau sama dengan A sin 2 V F kali T. Oke, ini. Nah, ini memang agak ini ya, agak kompleks jadinya kita masuk ke sini karena kita masuk ke kecepatan. Oke, masih ingat kalian ya? Masih ingat tentang posisi? Saya sepertinya pernah mengajar ini ya di kelas B kalau nggak salah ya. Posisi kecepatan dan percepatan. Belajar menulis saya ini sekarang ya. Ya syukurnya gara-gara kalian ya. Jadi saya bisa menulis seperti ini ya. Posisi notasinya Y. Itu kan? Oke, posisi Y, kecepatan P. Oke, percepatan A. Oke, ini satuannya meter, ya kan? Kalau kecepatan tadi satuannya meter per second, gitu ya. Kalau percepatan satuannya meter per second kuadrat, gitu. Nah, ingat urutannya ini ya, 1, 2, 3. Nah, ini sama. Ini urutan pertama, ini kan posisi. Ya kan? Ini percepatan posisi kan? Nah, yang pernah saya ajarkan di kelas B kalau nggak salah, ini diturunkan. Oke, dari sini ke sini diturunkan. Dari sini ke sini diturunkan. Oke, kita menurunkan pakai ini ya, pakai apa? Matematika gitu. Ya, bagaimana caranya? Jadi misalnya nih,
kecepatan gerak harmonik sederhana merupakan turunan pertama dari persamaan posisi terhadap waktu. Jadi ini persamaan posisi terhadap waktu ya. Ini persamaan posisi atau persamaan simpangan tadi. Oke. Jadi kalau misalnya tetanya 0 ya, jadi dari awal gitu ya, maka nilai kecepatannya itu ini dy per dt. Jadi ini dy-nya ini diturunkan terhadap t. Paham ya? Diturunkan terhadap t. Jadi memang apa ya? Nggak apa-apa. Namanya kita belajar sama-sama di sini ya. Jadi d a sin omega t itu kan tadi y. Ini y tadi kan? Oke, ini y. Nah, diturunkan terhadap t. Pada saat diturunkan terhadap t ya, di sini yang mengandung t itu mana? Ini kan? Oke, omega t diturunkan jadi apa? Jadi omega gitu. Ya. Jadinya hasilnya nih omega. Jadi kita dua kali menurunkan ya. Yang pertama kita menurunkan yang di dalam ini omega t. Oke, diturunkan sama dengan omega. Dari mana? Yang ini masih ingat kalian ya, 2x diturunkan jadi 2 gitu ya. Kemudian 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x. Ya, ingat yang bagian ini ya. Jadi pangkatnya dikalikan ke sini, jadi pangkatnya berkurang 1 gitu. Oke, sama dengan ini. Oke. Pangkat t-nya kan 1 kan, jadi t-nya pangkat 0 jadinya kan, jadinya sisanya omega gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, sin-nya kita turunkan. Jadinya cos. Oke, sin diturunkan jadi cos. Jadi ini konstan ya nak ya. Omega konstan, A itu juga konstan. Yang berubah itu ini. Oke, cos omega t. Ini tetap ya. Jadi tadi ada dua kali kita turunkan. Yang pertama ini yang di dalam omega hasilnya ini. Kemudian sin hasilnya cos. Jadi dapatlah kita persamaan kecepatan. Oke, persamaan kecepatan tadi omega kali A, oke, kali dalam kurung, kok dalam kurung ya? Sorry. Cos ya. Oke, omega A cos omega T gitu. Oke, tenang aja, nanti kita akan ada contoh soal di sini. Nah, ini perhatikan di sini ya. Kok ada yang clipping ya satu ya? Tadi 17 sekarang tinggal 16. Perhatikan. Kan ini kan nilai maksimum sudut ini kan 1 gitu, ya kan? Ya Kak? Jadi ini nilai cos-nya 1. Sehingga kecepatan maksimumnya ini omega kali A. A itu apa? Amplitudo. Omega itu apa? Omega itu 2πf atau 2pi per T gitu. Oke, sampai sini paham ya? Bisa? Oke. Masih bisa. Saya yakin kalian pasti bisa. Nah, ini masuk ke percepatan. Nah, ini yang nomor 3 yang saya katakan itu, nomor 3. Ini percepatan. Nah, kalau misalnya percepatan, kan tadi kan kecepatan ini diturunkan dari sini. Dari posisi ya, persamaan posisi. Kemudian untuk mencari percepatan, maka diturunkan dari persamaan kecepatan. Yang ini, gitu ya. Oke, berarti turunkan lagi. Yang sama, ini yang dalam ini diturunkan jadinya apa? Omega kan? Oke, kita dapat omega. Berarti ketemu omega lagi di sini jadinya omega kuadrat. Oke, omega kuadrat gitu. A-nya tetap karena dia konstan. Oke, cos diturunkan jadinya min sin ya nak ya. Berarti sin, di sini ada sin, di sini minnya taruh depan aja gitu. Oke. Kemudian yang di dalamnya tetap. Oke. Omega T. Oke, saya harap ini dapat membuat kalian pusing pagi ini ya. Jadi inilah dia untuk percepatannya. Percepatan pada gerak harmonik sederhana. Kemudian ini kecepatannya. Oke, ini untuk percepatan ini, yang ini enak ya. Nah ini. Oke, sama ya.